Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali teman-teman, dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di Liga 1 antara PSM Makassar versus Bayangkara FC yang berakhir untuk kemenangan PSM Makassar dengan skor 3-1. Dengan kemenangan ini berarti PSM Makassar tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir mereka dan berhasil meraih 10 kali kemenangan dari 11 pertandingan yang tidak terkalahkan tersebut teman-teman. Serta dengan kemenangan ini juga berarti PSM Makassar yang sudah cukup lama berada di peringkat nomor 1. Sekarang selisih poinnya dengan Persija Jakarta adalah 15 poin dan dengan Persib Bandung adalah 16 poin. Artinya kemungkinan besar PSM Makassar lah yang akan menjadi juara dari Liga 1 musim ini. Dan menurut saya sangat layak PSM Makassar yang menjadi juara dari Liga 1 musim ini karena tim ini konsisten dalam mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif. Artinya mereka bisa mengumpulkan poin secara konsisten. Artinya mereka memang adalah tim yang sulit dikalahkan. Maka itu sejauh ini PSM Makassar baru kalah 2 kali. Pertama mereka kalah lawan Madura United di venue netral, dan kedua ketika mereka kalah lawan Persija Jakarta. Tapi selain itu mereka bisa banyak meraih hasil akhir kemenangan atau juga hasil akhir seri. Artinya memang tim ini punya konsistensi untuk meraih kemenangan karena jumlah kemenangan mereka ini sudah sangat banyak teman-teman. Dan juga kita tidak bisa melihat ada satupun pemain bintang di PSM Makassar, betul gak teman-teman? Buktinya bisa kemarin dilihat ketika lawan Bayangkara FC. Oke lah, Everton bermain dari awal, memang dia bermain bagus, bisa memberikan umpan kunci beberapa kali, bisa memberikan assist. Tapi ketika Ramadan Sananta masuk, ternyata dia juga bisa mencetak gol. Oke lah, memang Yuran Fernandes adalah pemain yang penting di PSM Makassar kan. Kita tahu dia adalah salah satu pemain asing yang bermain di lini pertahanan. Tapi tanpa Yuran Fernandes, juga Bayangkara FC tidak bisa banyak menciptakan peluang. Bahkan dari catatan saya, Bayangkara FC itu cuma bisa menciptakan 2 peluang. Salah satunya mereka bisa mencetak gol. Artinya apa? Bahwa PSM Makassar ini punya materi pemain yang merata. Jadi siapa saja pemain yang diturunkan oleh Bernardo Tavares itu bisa perform. Kan sudah pernah saya jelaskan beberapa kali bahwa Bernardo Tavares ini menerapkan taktik high tempo atau high intensity football. Dan itu tentunya tidak mudah. Tapi para pemain PSM Makassar bisa melakukan itu. Kenapa? Karena mereka punya energi yang berlimpah teman-teman. Plus juga kita tahu mereka punya banyak pemain muda. Dan juga salah satu kehebatan dari Bernardo Tavares musim ini teman-teman adalah memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada para pemain muda dari PSM Makassar. Nah ini kan contoh yang baik. Jadi dengan mengandalkan banyak pemain muda juga kita bisa melihat bahwa ketika PSM Makassar itu mengalami kesulitan di sebuah pertandingan, nah pemain-pemain muda ini tentu bisa mengatasi masalah tersebut dengan mengandalkan energi mereka, determinasi mereka, motivasi mereka, dan juga tentunya kecepatan mereka. Seperti yang juga dilakukan di pertandingan kemarin sore. Kan Ananda Rayhan Alif mencetak tuh 1 gol. Beberapa kali dia bisa memberikan umpan kunci. Kemudian tanpa Yuran kita lihat di belakang solid. Ada Erwin Gutawa, ada Agung Manan, ada juga Akbar Tanjung. Di tengah, selain Ananda Rayhan Alif, ada Arfan, ada William Jan Ploem, ada Sayuri Brothers. Di depan kita tahu ada Everton. Sedangkan Bayangkara FC juga bukan kan tim yang lemah. Betul kan teman-teman? Sebelum pertandingan ini, mereka menang 6 kali secara berturut-turut loh. Dan mereka juga punya materi pemain yang bagus. Tapi di pertandingan kemarin sore, mereka hanya sibuk bertahan. Maka itu peluang mereka yang berbahaya itu cuma 2. Dan mereka hanya bisa mencetak 1 gol. Nah ini kan sudah bukti betapa kuatnya PSM Makassar musim ini. Dan mereka bisa menang lagi kemarin sore bukan karena mereka bermain di kandang sendiri. Enggak teman-teman, ini juga lawan yang kuat. Tapi taktiknya ini jelas. Maka itu ketika taktik itu jelas teman-teman, ketika sebuah tim itu bisa bermain mengandalkan taktik, nah disitulah tim tersebut akan konsisten. Jadi nggak ada tuh yang sifatnya kebetulan apalagi keberuntungan dalam kemenangan PSM Makassar. Karena mereka konsisten memainkan taktik mereka. Para pemain mereka tuh paham apa yang perlu mereka lakukan di setiap pertandingan. Dan tidak ada pemain yang egois kalau yang saya lihat di PSM Makassar. Ya mereka bisa membagi bola secara merata. Ya karena selain juga mengandalkan high tempo football atau high intensity football, para pemain PSM Makassar tentunya memainkan passing game. Jadi mereka lebih sering mengandalkan passing mereka. Dan passing itu tidak selalu umpan-umpan pendek. Tapi bisa juga direct passes atau juga long ball passing. Dan juga para pemain mereka mampu melakukan pergerakan tanpa bola dengan cepat untuk mencari ruang di area pertahanan tim lawan. Seperti juga yang bisa kita lihat di pertandingan kemarin sore. Coba aja lihat tuh 3 gol dari PSM Makassar kan. Yang pertama dari Ananda Rayhan Alif. Kan dia melakukan pergerakan tanpa bola yang dia tidak terdeteksi. Sehingga dia bisa mencetak gol ketika ada umpan dari
Yance Sayuri. Kemudian gol kedua dari Kenzo Nambu. Kita lihat ketika Everton mendapatkan bola, dia memberikan assist, Kenzo Nambu melakukan pergerakan tanpa bola dan bisa mencetak gol kedua. Kemudian gol ketiga dari Ramadan Sananta sama juga melakukan pergerakan tanpa bola, mendapatkan terupas kalau nggak salah dari Willem Jan Ploem. Sehingga dia bisa mencetak gol ketiga. Bayangkara FC, satu peluang mereka tuh yang berbahaya dari open play itu hanya dari Samsul Arifin, tapi mengarah langsung ke penjaga gawang Reza Arya. Gol yang bisa mereka cetak itu adalah dari situasi bola mati, dari corner. Memang mereka punya pemain yang bagus juga kan, Matthias Mayer, tapi dia hanya bisa memberikan satu umpan kunci dan satu assist dari corner tersebut. Dan Anderson Sales bisa mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan 2-1, tapi kemudian kan Ramadan Sananta menambah gol lagi ya. Jadi memang PSM Makassar ini adalah tim yang sulit ditebak permainannya teman-teman. Karena mereka tidak mengandalkan satu ataupun dua pemain untuk bisa membentuk sebuah kesatuan yang solid. Nah ini kan terus terang saya tidak melihat di tim-tim lainnya. Ketika tim-tim lain itu punya masalah dengan absennya beberapa pemain, maka kita bisa melihat perubahan dalam gaya permainan mereka. Tapi PSM Makassar sempat Willem Jan Ploem itu kan absen 5 atau 6 pertandingan tuh, saya lupa. Tapi tetap aja PSM Makassar bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Nah kita bisa melihat bentuk determinasi dari para pemain PSM Makassar ini konsisten di setiap pertandingan. Artinya mau lawan tim yang sedang berada di papan bawah, sedang berada di papan tengah, ataupun di papan atas, determinasi mereka tuh sama kuatnya. Artinya inilah yang dinamakannya fighting spirit teman-teman. Dan juga seperti yang pernah saya katakan di PSM Makassar itu, dan tadi juga saya katakan gak ada pemain bintang. Tapi bintangnya itu pelatih mereka, Bernardo Tavares. Jadi Bernardo Tavares ini ketika melatih PSM Makassar, dia mengandalkan sumber daya pemain yang dia punya. Jadi dia tidak selalu menurunkan starting lineup yang sama, dia bisa melakukan rotasi juga. Dia bisa juga mengandalkan pemain-pemain muda yang baru saja masuk ke tim utama. Dia berikan mereka menit bermain dan ternyata mental para pemain muda ini semakin kuat. Bahkan beberapa di antara mereka sudah dipanggil Timnas Indonesia, kan bagus ini. Jadi apa yang dilakukan Bernardo Tavares juga untuk kemajuan sepak bola Indonesia dengan memberikan peluang kepada pemain-pemain muda. Dan dari segi permainan di pertandingan kemarin sore ya tampak jelas lah para pemain dari PSM Makassar mendominasi jalannya pertandingan. Seharusnya mereka bisa menang lebih dari 3 gol, tapi ya sudah menang dengan 3 gol ya sudah bagus juga sih, dengan selisih 2 gol ya, 3-1. Karena kan yang diperlukan di sebuah kompetisi itu 3 poin. Ya mau menang cuma 1-0 yang penting dapat 3 poin, tapi konsistensi itu perlu. Nah, itu yang dipunya PSM Makassar. Dan juga kita lihat bahwa betapa solidnya pertahanan dari PSM Makassar itu karena mereka mendapatkan backup dari lini tengah. Ada Arfan, ada Ananda Rayhan Alif yang sering mengcover area-area yang terbuka. Dan Bayangkara FC ini bermain bagus loh teman-teman sebetulnya dalam melakukan pressing, tapi akhirnya mereka tidak berdaya karena para pemain PSM Makassar bisa mengandalkan variasi serangan dengan mengandalkan passing, umpan-umpan pendek dan juga direct passes atau juga long ball. Nah itu kan gol kedua tuh yang dicetakkan oleh Kenzo Nambu kan long ball yang masuk. Kalau nggak salah tuh dari Agung Manan ya, Agung Manan yang memberikan passing itu, Agung Manan atau Akbar Tanjung tuh, saya lupa tuh. Nah Agung Manan atau Akbar Tanjung itu yang memberikan umpan. Iya, ini dia ya yang memberikan umpan. Sebentar saya cek dulu. Agung Manan, betul. Agung Manan yang memberikan long ball itu, ya kan Everton dapat bola, kemudian dia bisa memberikan passing ke Kenzo Nambu. Ya artinya apa? Ini variasi serangan dari para pemain PSM Makassar yang sulit untuk dibendung oleh para pemain tim lawan. Kenapa saya semangat? Saya harus semangat dong kalau saya membahas sebuah pertandingan kan. Apalagi ini kan masih pagi ya. Jadi saya nonton pertandingan kemarin sore, tapi saya tidak sempat membuat konten kemarin malam juga karena saya cukup sibuk. Saya sudah membuat 2 konten juga kan kemarin kan dari sepak bola internasional, tapi tentu saya pasti akan membuat konten dari PSM Makassar kan. Saya nonton juga pertandingan kemarin sore dan itu adalah pertandingan yang seru sebab Bayangkara FC juga kan punya pemain-pemain yang bagus. Ada Hargianto, ada Ripal Wahyudi di tengah. Kemudian di depan ada Denny Sulistiawan, ada Mati Mayer, ada Alex. Di belakang ada Anderson Sales, ada Aji Joko. Nah gol pertama dari PSM Makassar itu kan kita lihat ketika ada haluan bola. Lihat betapa tenangnya Ananda Rayhan Alif. Dia cari pemain yang free. Dia kasih ke Everton, Everton kasih ke Yance, Yance cross, langsung di sana ada Ananda Rayhan Alif. Gol kedua, seperti yang tadi saya katakan, long ball dari belakang. Dari Agung Manan, diterima oleh Everton. Everton beri passing kepada Kenzo Nambu. Kenzo Nambu mencetak gol. Kemudian oke lah, Bayangkara FC keluar menyerang. Tapi kan sulit menciptakan peluang yang berbahaya. Mereka memperkecil ketertinggalan dari Anderson Sales ketika Mati Mayer memberikan umpan dari corner. Tapi setelah itu Ramadan Sananta mendapatkan terupas dari Willem Jan Ploem dan bisa menyelesaikan peluang yang dia dapat dengan mencetak gol. Dan sekarang ini Ramadan Sananta telah mencetak total 11 gol. Pemain muda bisa menjadi top skor dari timnya. Kan hebat ini PSM Makassar. Ya saya memuji PSM Makassar karena faktanya seperti itu. Bukan berarti saya supporter dari PSM Makassar. Faktanya seperti itu.
Ya kita tunggu saja lah ya perayaan nanti gelar dari PSM Makassar, karena kalau menurut saya sulit banget lah sekarang untuk mengejar PSM Makassar. Apalagi kita tahu form dari Persija dan Persib kan nggak konsisten, tapi kita tunggu saja nanti teman-teman di pekan keberapa PSM Makassar ini akan meraihkan gelar juara mereka, atau mungkin nanti ada sebuah kejutan yang terjadi yang menurut saya kemungkinannya sangat amat kecil. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.